Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah jami'an? Alhamdulillah. Naltaqi marratan ukhra fi hadhihi al-fursah at-tayyibah fi hadha al-liqa'il mubarak fi darsi mulakhasi qawaidil lughatil arabiyyah. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum jami'an fi hadzal liqa'. Wa insyaallah ta'ala fi hadzal waqt al-mubarak sanuwasilu darsana min haitsu tawaqqafna indahu bil amsi. Pada pertemuan ini kita lanjutkan pelajaran kita pada halaman yang telah atau halaman terakhir yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Nah, di pertemuan yang kemarin sudah sampai pada halaman 42. Kita sudah membahas tentang ba'd al-mustalahat al-'amah, tentang sebagian istilah-istilah yang umum yang nanti akan disebutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita memasuki bab ya pertama pada kitab ini. Yang terakhir kita bahas kemarin adalah tentang al-jam'u. Jama' ya. Yang nomor 6 ya. Pengertian dari al-jam'u adalah ma dalla ala aktsara min itsnaini aw itsnataini ya. Yaitu yang menunjukkan lebih dari dua, baik muannats maupun mudzakkar. Ini disebut dengan isim jama'. Itu isim yang menunjukkan lebih dari dua, baik muannats maupun mudzakkar. Dan kita bahas juga pertemuan yang telah lalu bahwasanya jama' itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama jam'u mudzakkarin salimun, jama' mudzakkar salim ya, yaitu bi ziyadati wawin wa nun au ya'in wa nun ilal mufradi, yaitu jama' dengan menambahkan waw dan nun atau ya dan nun setelah bentuk mufradnya. Contohnya kemarin muhandisuna, muhandisina ya, dari bentuk mufradnya muhandisun ya. Kemudian jamaknya muhandisuna atau muhandisina. Kemudian jenis yang kedua adalah jam'u muannatsin salimun, jamak muannats salim, yaitu bi ziyadati alifin wa ta'in ilal mufradi, yaitu dengan menambahkan alif dan ta setelah bilangan mufradnya. Contohnya adalah muhandisatun ya. Muhandisatun, muslimatun. Mufradnya muhandisah ya, muhandisatun dengan ta marbutah, atau muslimatun dengan ta marbutah, muslimah itu. Jamaknya muslimat ya. Atau muhandisat dengan menambahkan alif dan ta maftuhah setelahnya. Baik. Insyaallah bisa dipahami ya nanti ya. Jadi muslimah jamaknya muslimat. Nah, jadi jamak mudzakkar salim yang pertama contohnya muslimun, jamaknya adalah muslimuna ya. Atau muslimina. Muslimina. Nah, dengan biziyadati wawin wa nunin ilal mufradi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Biziyadati ya'in wa nunin ila al mufradi. Dengan menambahkan waw dan nun atau ya dan nun setelah mufradnya. Mufradnya muslim ya. Kemudian jamak muannats salim contohnya adalah mufradnya muslimah, muslimatun ya. Maka jamaknya adalah ya muslimat ya.
muslimatun, dengan menambahkan alif wa ta, ya, ila al-mufradi, dari sighah bentuk mufradnya. Jadi kalau jamak muannats salim seperti ini. Jadi ta marbutahnya itu berubah menjadi alif, ya, dan juga ta maftuhah yang terbuka. Ini marbutah itu marbut, terikat gitu ya. Ada kalau ini maftuh ya terbuka. Enggak terikat gitu kan, terbuka. Ini marbutah, tak marbutah. Kalau ini tak maftuhah. Nah, ini jamak mudzakkar salim, kemudian ini muannats salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ketiga adalah jam'u taksirin, jamak taksir, yaitu bitaghyiri suratil mufradi, yaitu jamak dengan perubahan bentuk mufradnya, disebut dengan jamak taksir. Ya, contohnya di situ disebutkan rijalun, ya, dari bilangan atau bentuk mufradnya rajulun, ya, rajulun, ya, maka jamaknya rijalun. Jadi bentuk mufradnya berubah bitaghyiri suratil mufrad, dengan mengubah bentuk mufradnya, berbeda dengan mudzakkar salim. Mufradnya tetap, ya, di sini tetap kita bisa lihat kata muslim, ya, ini mufradnya, ya, hanya ditambah waw dan nun, ya. Kemudian jamak taksir lain, ya, rajulun menjadi rijalun, ya. Atau juga contoh yang lain, ya, kitabun, ya, menjadi kutubun. Nah, kalau jamak taksir ini, ya, kita dapatkan dari sama'i, ya, kita mendengar dari orang Arab atau kita membuka kamus, ya, nanti akan kita dapatkan jamak taksir. Kitabun, kutubun. Nah, kemudian, ya, rijalun, mayadin, dan qudat di sini, ya. Mayadin. Mayadin ini mufradnya apa? Maidan, gitu ya. Maidanun. Maidanun, jamaknya mayadin. Mayadinu, seperti itu. Ini mamnu minas sarf, atau juga qudat, yaitu jamak dari qadin, ya. Qadin jamaknya qudat. Qadin. Qadi gitu ya. Qadin itu apa? Qadi. Qadi yang memutuskan perkara, ya, jamaknya qudat. Ini jamak taksir. Kemudian istilah yang selanjutnya adalah al-masdar. Apa itu masdar? Al-masdar huwa ismun yadullu ala ma'na mujarradin minaz zaman. Wa huwa mukawwanun min hurufil fi'li. Masdar adalah isim yadullu, yang menunjukkan ala ma'nan mujarradin minaz zaman, yang menunjukkan makna yang tidak terikat dengan zaman. Jadi isim yang menunjukkan makna yang tidak terikat dengan zaman, inilah masdar. Wa huwa mukawwanun min hurufil fi'li, dan masdar ini tersusun dari huruf-huruf fi'ilnya. Ya, contohnya hadara, ya, masdarnya adalah huduran. Ya, hadara masdarnya adalah huduran. Kemudian tala'a masdarnya adalah tulu'an. Ya. Kita jelaskan, ya. Yang ketujuh adalah masdar, yaitu ismun yadullu ala ma'nan mujarradin minaz zaman. Isim yang menunjukkan makna yang tidak terikat dengan zaman. Ya, wa huwa mukawwanun min hurufi al-fi'li, dan masdar itu tersusun dari huruf-huruf fi'ilnya. Contohnya di situ hadara. Hadara. Hadara ini fi'il madhi atau mudhari', Mas? Fi'il madhi, ya. Nah. Hadara mudhari'nya yahduru. Nah. Kalau kita belajar tasrif nanti seperti ini, hadara yahduru, kemudian masdarnya huduran. Nah, huduran. Nah, inilah yang disebut dengan masdar, yaitu isim, ya, yang menunjukkan makna yang tidak terikat dengan zaman, berbeda dengan hadara ataupun yahduru. Kalau hadara ini fi'il, dia terikat dengan zaman yang lampau. Hadara telah hadir, berarti lampau.
Yahduru akan hadir atau sedang hadir. Ini terikat dengan zaman. Adapun huduran ini masdar, ya, masdar yaitu isim alladzi yadullu ala ma'nan mujarradin min az-zaman. Isim yang menunjukkan makna yang tidak terikat dengan zaman, wa mukawwanun min hurufi al-fi'li, dan dia tersusun dari huruf-huruf fi'ilnya. Ya, huruf fi'ilnya hadara, ya. Dia tersusun dari itu. Jadi apa? Huduran. Huduran, ya. Atau contoh di situ tala'a, ya. Tala'a yatla'u aw yatlu tala'a. Nah. Tala'a yatla'u atau yatlu'u. Yatlu'u, ya. Masdarnya apa? Tulu'an. Nah, tulu'an ini masdarnya, ya. Misalnya jalasa yajlisu, julusan, seperti itu. Tapi ini tala'a yatla'u, ya. Tala'a yatla'u. Nata'akkad awalan minal mu'jam, kita pastikan. Yatla', ya. Yang betul itu yatla, insyaallah. Coba kita cek. Tala'a yatla'u. Nah. Tala'a yatla'u. Masdarnya apa? Tulu'an. Ini yang disebut dengan masdar. Jelas nih, Mas? Insyaallah. Insyaallah jelas. Baik. Nah, kemudian al-masdaru naw'an, ya. Disebut hadara, huduran, dalam kurung huduran sama dengan masdar, ya. Tala'a, tulu'an dalam kurung sama dengan masdar, gitu ya. Wal masdaru naw'an, dan masdar itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama masdarun sharih, masdarun sharihun. Kama fil mithalaini sabiqaini. Kemudian yang kedua masdarun muawwalun wa huwa kullu ibaratin mukawwanatin min an wal fi'li aw min anna wasmiha wa khabariha wa yumkinu ta'wiluha ila masdarin sharihin mislu arju an tahdura ay arju huduraka atau atamanna anna syamsa tali'atun ay atamanna tulu'a syamsi. Nah, jadi masdar ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah masdar sharih, ya. Masdarun sharih. Masdarun sharihun. Kama fil misalaini as-sabiqaini, seperti yang pada dua contoh di atas, yaitu ini, ya. Ini disebut dengan masdar sharih, ya. Itu masdar yang mukawwan min huruf al-fi'il, yang dia tersusun dari huruf-huruf fi'ilnya. Ya, masdar sharih. Sharih itu jelas seperti itu, ya. Jelas. Kemudian yang kedua adalah masdar muawwal, ya. Kalau masdar muawwal ini namanya muawwal, dia masdar yang ditakwil, ya. Masdar muawwal, ya. Muawwal. Wa huwa kullu ibaratin mukawwanatin min an wal fi'li, yaitu setiap ungkapan yang tersusun dari yang pertama yang alif, an dan fi'il, ya, tersusun dari an dan fi'il. Ini alif, ya, nanti ada ba, ya. An dan fi'il. Contohnya arju an tahdura. Nah, ini disebut an tahdura, ini disebut masdar muawwal. Jadi kita berikan contoh di sini. Contohnya adalah arju an tahdura. Aku berharap engkau datang. Jadi rumusnya seperti itu, masdar muawwal. An ditambah fi'il. Ya, ini sudah sesuai, an ditambah dengan fi'il. An tambah fi'il tahdura. Ini disebut dengan masdar muawwal. Masdar muawwal. Masdar yang ditakwil.
masdar yang ditakwil. Ya. Aslinya apa? Aslinya arju huduraka. Kalau kita jadikan masdar sharih, ya maka menjadi arju huduraka. Jadi antahdura ini artinya adalah huduraka. Huduraka. Artinya seperti ini. Nah, ini artinya apa? Aslinya. Antahdura adalah huduraka. Dan hudur tadi napa Mas? Masdar napa senes? Masdar nggih? Hudur. Hudur masdar ya. Nah, aslinya nih hudur ya. Ini masdar sharih ya. Hudur ya. Kalau imbuhan ka ini adalah dia dhamir ya, dhamir. Hudur ya, hudur. Masdar kita. Kehadiranmu, kalau huduraka kehadiranmu. Nah, maka antahdura ini disebut dengan masdar muawwal. Yaitu ditakwil ya. Karena aslinya ini kemudian ditakwil menjadi antahdura. Ini masdar muawwal yang pertama. Kemudian masdar muawwal yang kedua adalah au min anna wasmiha wa khabariha. Ya. Dan mungkin untuk ditakwil ke masdar sharih. Seperti ini kan, antahdura ini kita takwil ke menjadi masdar sharih. Makanya ini disebut masdar muawwal, masdar yang ditakwil. Bisa ditakwil kepada masdar sharih. Kemudian yang B. Ya, yang B sini ya. Yang B, yang ba, ini masdar muawwal yang kedua yaitu dari anna dan isimnya dan khobarnya. Ini masdar yang muawwal yang kedua. Min anna wasmiha wa khabariha. Contohnya atamanna anna syamsa tali'atun. Ya, contohnya atamanna. Apa arti atamanna? Aku berharap. Ya. Atamanna. Berharap yang enggak mungkin untuk tercapai, harapan. Atamanni ya. Atamanna anna syamsa tali'atun. Aku berharap, aku berandai-andai ya, seandainya matahari terbit. Ya. Aku berharap atau berandai-andai seandainya matahari terbit. Ya. Kita takwil ke masdar sharih, maka menjadi atamanna tulu asyamsi. Ya. Menjadi apa? Atamanna tulu asyamsi. Nah, atamanna tulu asyamsi. Nah, jadi tali'ah ini awalnya tadi fi'il apa? Tala'a yatla'u gitu ya. Tala'a yatla'u. Kemudian masdarnya tadi tulu'an. Seperti yang sudah kita tulis. Nah, di sini masdarnya adalah tulu'an. Ya. Artinya terbit. Ya, artinya terbit. Ya, maka kata atamanna atau kalimat atamanna anna syamsa tali'atun ya, atau kalimat anna syamsa tali'atun ini adalah masdar muawwal. Dan mungkin kita takwilkan menjadi masdar sharih yaitu tulu'an ya, menjadi tulu'an, maka kalimatnya berubah menjadi atamanna tulu asyamsi. Aku berharap terbitnya matahari. Ini sama atamanna anna syamsa tali'atun. Aku berharap atau berangan-angan sesungguhnya matahari terbit. Kita takwil menjadi atamanna tulu asyamsi. Aku berangan-angan terbitnya matahari. Ini disebut dengan masdar muawwal. Jadi ada dua model untuk masdar muawwal. Yang pertama an ditambah fiil. Yang kedua an atau anna isimnya dan khobarnya. Taib. Ini anna. Mana yang disebut isim anna itu? Yaitu ini. Asyamsa ini disebut isim anna. Kemudian khobarnya adalah tali'ah. Masya Allah. Tambah bingung. Nanti akan masuk ke pembahasan ini ya. Pembahasan mansubat ya, dan marfu'at al-asma.
intinya kita ketahui aja. Ini kan baru pemanasan kan, ta'rif sari li ba'dil mustalahat kan. Biar anget dulu ya. Ya kan nanti mikir, wah insyaallah seru gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan kita ulang kembali di kalau asyamsa nanti isim anna nanti di mansubat al asma, kemudian khabar anna di marfu'at. Jadi ini masdar muawwal. Yang pertama contohnya arju antahdura. Ya. Kita takwil menjadi arju huduraka. Ya, aku berharap kehadiranmu. Kalau ini arju antahdur, aku berharap untuk engkau datang. Kalau arju huduraka, aku berharap kedatanganmu. Ya. Jadi dari masdar muawwal menjadi masdar sharih. Ya. Yang kedua, ya, anna dan isimnya dan khabarnya. Dari kalimat atamanna anna syamsa tali'atun, aku berandai-andai bahwasanya matahari terbit. Kita ubah menjadi masdar muawwal atamanna tulu asyamsi. Ya. Tulu asyamsi. Aku berharap terbitnya matahari. Ya. Jadi tulu ini masdar sharih. Adapun anna syamsa tali'atun ini adalah masdar muawwal. Masdar yang ditakwil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Paham Mas? Insyaallah ya. Nanti diulang-ulang videonya kan lama-lama paham. Insyaallah ya. Nah, intinya tahu masdar ya, tahu masdar yang di ilmu nahwu. Bukan masdar siapa? Masdar Yanto atau masdar. Baik, nomor 8. Al-fi'lul madhi. Fi'il madhi. Huwa ma dalla ala huduthi syai'in qabla zamanit takallumi. Mithlu darasa wa taqaddama. Al-fi'lul madhi. Fi'il madhi adalah ma dalla ala huduthi syai'in, yang menunjukkan terjadinya sesuatu qabla zamanit takallumi, sebelum waktu pembicaraan. Mislu, contohnya darasa, telah belajar, atau taqaddama, telah maju. Jadi intinya fi'il madhi itu adalah kata kerja lampau yang menunjukkan terjadinya sesuatu sebelum waktunya pembicaraan tentang hal itu. Ya. Qabla zamanit takallumi. Misalnya anak bilang sekarang, ya, sekarang ini anak ngomong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ja'a Muhammadun. Muhammad telah datang. Maka kedatangan Muhammad itu berpapasan dengan pembicaraan anak sekarang, ataukah setelah pembicaraan anak, atau sebelum? Sebelum. Nah, itu disebutkan qabla zamanit takallumi, sebelum waktu pembicaraan. Anak bilang ja'a Muhammadun, Muhammad telah datang. Kedatangan Muhammad itu sebelum pembicaraan anak. Ini dimaksudkan apa? Qabla zamanit takallumi, sebelum zaman pembicaraan. Tulis saja fi'il madhi adalah kata kerja lampau. Selesai ya. Daripada mumet-mumetnya. Contohnya darasa taqaddama. Ya. Telah belajar, ya, Muhammad telah belajar. Belajar Muhammad sebelum anak berbicara, ya. Muhammad telah maju. Ya. Majunya Muhammad sebelum pembicaraan anak ini. Ini pengertian dari fi'il madhi. Al-fi'lul madhi. Kemudian yang ke-9, al-fi'lul mudhari'u, fi'il mudhari'. Huwa ma dalla ala hudusi syai'in fi zamanit takallumi au ba'dahu. Fi'il mudhari' adalah ma dalla ala hudusi syai'in, yang menunjukkan terjadinya sesuatu fi zamanit takallumi, pada zaman atau pada waktu pembicaraan, au ba'dahu, atau setelahnya. Ya, berarti fi'il mudhari' ini adalah kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang, gitu ya. Sekarang atau akan datang. Kalau di sini madalla ala huduthi syai'in, yang menunjukkan terjadinya sesuatu fi zamanit takallumi, ya, saat
pada waktu pembicaraan ya atau setelahnya. Misalnya yahduru Muhammadun ya. Contohnya yadrusu ya, yadrusu. Belajar. Jadi yadrusu artinya sedang belajar atau akan belajar. Misalnya nak katakan yadrusu Muhammadun. Muhammad sedang belajar. Berarti belajarnya Muhammad ini berbarengan dengan ya sekarang dengan pembicaraan ana fi zamanit takallum ya. Saat ana berbicara atau setelahnya ya. Yadrusu Muhammadun, Muhammad akan belajar. Nah, contoh lagi yataqaddamu ya, maju, sedang maju atau akan maju. Sedang maju atau akan maju. Jadi kejadiannya itu bersamaan dengan waktu pembicaraan atau setelahnya. Itu yang disebut dengan fi'il mudhari. Al-fi'lu al-mudhari'u. Nah. Yang ke-10, fi'lul amri. Fi'lu al-amri, fi'il amr. Kata kerja perintah, ya. Huwa ma yutlabu bihi hudusu syai'in ba'da zamanit takallumi. Atau di sini ba'da zamanil mutakallimi. Zamanil mungkin ya. Atau ziyadah mim, wallahu taala alam. Ya. Huwa ma yutlabu bihi hudutsu syai'in. Yaitu yang diminta dengannya terjadinya sesuatu setelah waktu pembicaraan. Setelah waktu pembicaraan. Diminta terjadinya sesuatu, ya, diminta dengan fi'il amr itu terjadinya sesuatu setelah waktu pembicaraan. Ya. Jadi kata kerja perintah. Kata kerja perintah itu kapan kalau memerintah? Ya setelah apa? Setelah ana bicara langsung ditunaikan, itulah perintah. Ya, kalau dalam usul fiqh ya, al-amru yufidu al-wujub ya, kemudian di sana ya wa kadzalika yufidul faur ya, menunjukkan segera. Jadi perintah itu menunjukkan kewajiban dan menunjukkan segera. Ya. Contohnya udrus, belajarlah. Karena perintahkan, ya Muhammad udrus, wahai Muhammad belajarlah. Maka kapan Muhammad harus belajar? Ya setelah ana perintahkan, setelah pembicaraan ana. Atau taqaddam, ya Muhammad taqaddam, wahai Muhammad majulah. Kapan pekerjaan itu harus dilakukan Muhammad? Ya setelah perintah ini. Makanya disebutkan ma yutlabu bihi hudutsu syai'in ba'da zamani takallumi, yaitu yang diminta dengan fi'il amr itu, dengan kata kerja perintah itu terjadinya sesuatu setelah waktu pembicaraan. Nah, contohnya udrus dan taqaddam. Intinya kata kerja perintah gitu. Kemudian yang ke-11 huruful illah. Huruf illah. Apa itu huruf illah? Hiya al-alifu wal wawu wal ya'u. Huruf illah adalah alif, waw dan ya. Ini disebut huruf illah. Alif, waw dan ya. Huruf illah. Illah itu penyakit. Illah itu penyakit. Huruf penyakit. Nah, di sini disebutkan di hasyah tusammal alif wal wawu wal ya'u hurufal illati. Alif, waw dan ya dinamakan huruf-huruf illah. Li'annaha tataghayyaru wa la tabqa ala halin. Karena huruf-huruf illah tersebut berubah-ubah ya di catatan kaki, wa la tabqa ala halin, dan dia tidak tetap dalam satu keadaan, kal alilil munharifil mutaghayyiri halan bihalin. Seperti orang yang sakit yang dia munharif, dia munharif ya. Munharif itu ya menyelisihi itu ya. Al-mutaghayyir yang dia berubah-ubah halan bihalin, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Ya, orang yang alil seperti itu. Sakit dia munharif mutaghayyir halan bihalin, keadaannya berubah-ubah. Ini disebut dengan huruf illah. Ini disebutkan dalam syarhu Asy-Syafiyah lirradi. Ya, Ar-Radi ini termasuk ulama nahwu ya. Tetapi dikatakan kalau Ar-Radi ini adalah
seorang Syiah ya, tapi dia menjadi marja di dalam lughah. Allah taala alam. Bisa cari nanti informasi tentang Ar-Radhi ini. Nah, ini istilah-istilah yang bisa kita pelajari ya pada halaman-halaman awal. Baik. Ada pertanyaan, Mas? Insyaallah bisa dijawab. Jelas nama buatan? Insyaallah. Nah, pelan-pelan. Ada pertanyaan, Mas? Belum? Mas Yogi. Tafadhol, pertanyaannya apa? Berubahnya ya. Taib, li'annaha tataghayyar wa la tabqa ala halin gitu ya. Karena dia berubah-ubah dan tidak tetap dalam satu keadaan. Sananzur insyaallah nanti kita coba nanti kita cek perubahannya gimana. Ya, mungkin dari segi ketika ada awamil ya. Ketika ada awamil dia misalnya tapi nanti insyaallah ini kena cari Mas Yogi supaya lebih jelas penjelasannya insyaallah nanti akan kita dapatkan lagi huruf illah insyaallah taala. Nanti anak tampung ya pertanyaannya ya. Baik. Soal lagi? Insyaallah anda ya, kita lanjutkan halaman 44. Al-babul awal al-ismu min haitsul i'rabu wal bina'u. Al-ismu min haitsul i'rabu wal bina'u. Bab yang pertama, isim ya, min haitsul i'rabu wal bina'u. Dari segi i'rab dan bina. Jadi isim dari segi i'rab dan bina. Ya, nanti akan dijelaskan apa itu i'rab, apa itu bina. Kalau isim kan jelas ya kemarin. Isim apa kemarin pengertiannya? Di nomor berapa? Kullu kalimatin tadullu ala insanin aw hayawanin ila akhirih. Setiap kata yang menunjukkan ya manusia, hayawan dan sampai akhir atau makna mujarrad min zaman atau makna yang tidak terikat dengan waktu. Ini isim. Jelas ya? Kata benda seperti itu. Nah, kita pada bab pertama ini mempelajari isim ya, dari segi i'rab dan binanya. Ya. Nanti akan dibahas di sini i'rab dan bina itu apa. Kita baca tabaqan liqawaidin nahwi ya. Yanqasimul ismu min haitsul i'rab wal bina'u qismaini, mu'rabun wa mabniyun. Tabaqan ya. Liqawaidin nahwi. Ya. Dengan dalam penerapan ya, atau dalam rangka menerapkan kaidah nahwu atau menurut penerapan kaidah nahwu, isim itu dari segi i'rab dan bina terbagi menjadi dua bagian. Ya. Yang pertama ada mu'rab dan yang kedua ada mabni. Ya. Jadi isim ya ditinjau dari segi atau menurut kaidah nahwu itu terbagi menjadi dua, mu'rab dan mabni. Biar ana tulis di sini ya.
al-ismu min haitsul i'rab wal bina. Ya, isim dari segi i'rab dan binanya. Tabaqan liqawaidin nahwi, ya. Dalam rangka menerapkan gitu kaidah nahwu, maka apa? Yanqasimul ismu, isim itu ya, terbagi ya min haitsul i'rab wal bina'u, dari segi i'rab dan binanya, qismaini, menjadi dua bagian. Yang pertama mu'rab dan yang kedua mabni. Jadi ini kita membahas tentang isim ditinjau dari segi i'rab dan binanya. Ya. I'rab itu keadaan akhir kata atau keadaan harokat akhir sebuah kata yang berubah-ubah di dalam sebuah kalimat, itu namanya i'rab. Adapun bina ini tetapnya gitu ya, tetapnya harokat akhir sebuah kata ya, di dalam kalimat. Ini insyaallah akan dijelaskan ya. Nah, isim ditinjau dari i'rab dan bina ini terbagi menjadi dua. Yang pertama mu'rabun dulu. Yang kedua mabni. Mu'rab, yang kedua mabni. Baik, apa itu isim mu'rab? Ya. Isim mu'rab adalah alladzi yataghayyaru syaklu akhirih bi taghayyuri mauqi'ihi fil jumlah. Ya. Isim mu'rab adalah yang yataghayyaru syaklu akhirih, yang berubah syaklu akhirih. Bentuk, syakl itu bentuk atau harokat gitu ya. Bentuk atau harokat akhirnya bi taghayyuri, dengan berubahnya mauqi'ihi fil jumlah, tempat dia di dalam jumlah, dengan berubahnya tempat atau kedudukan dia di dalam sebuah jumlah atau sebuah kalimat sempurna. Ini disebut isim mu'rab, yaitu yang berubah bentuk atau harokat akhirnya dengan berubahnya tempat atau kedudukan dia di dalam kalimat ya, dalam sebuah kalimat ya. Contohnya fa kalimatu ar-rajul masalan ya. Maka kata ar-rajul misalnya wahya ismun mu'rabun, dan kata ar-rajul ini adalah isim mu'rab. Yakunu akhiruha dhammatu awil fathatu awil yakunu akhiruha ad-dhammata awil fathata awil kasrata. Ya. Dia akhirnya bisa dhammah, bisa juga fathah atau kasrah ala hasabi mauqi'iha fil jumlah, berdasarkan tempat dia di dalam sebuah kalimat ya. Tabaqan lima sayuwaddahu bil fasli al awwali minal kitab ya. Nah, ya nanti akan disebutkan di pasal yang pertama, nah, di halaman 47. Ya, isim mu'rab. Kita jelaskan dulu. Di sini disebutkan contoh kata ar-rajul. Ya. Ar-rajulu bisa ar-rajula, kemudian bisa ar-rajuli. Nah, jadi kata ar-rajul ini dia bisa berubah menjadi dhammah, menjadi fathah, menjadi kasrah, bentuk atau harokat akhirnya. Ini yang disebut dengan isim mu'rab, yaitu alladzi yataghayyar syaklu akhirih, yaitu yang berubah-ubah bentuk atau harokat akhirnya bitaghayyurihi atau bitaghayyuri mauqi'ihi fil jumlah, dengan berubahnya tempat atau kedudukan dia di dalam sebuah kalimat ya. Kita ambil contoh, misalnya kita bikin jumlah mufidah, jaa ar-rajulu gitu ya. Nah, ar-rajulu di sini harokatnya dhammah. Kenapa? Karena dia sebagai fa'il atau pelaku, telah datang laki-laki tersebut. Ya. Kemudian jumlah yang kedua, ra'aitu, aku melihat ar-rajula. Dia di sini menjadi fathah karena sebagai objek maf'ulun bihi. Kemudian yang ketiga, misalnya marartu bi ar-rajuli.
aku melewati seorang atau laki-laki tersebut. Ya, ar-rajuli di sini berubah menjadi kasrah karena dia isim majrur bi harfu jarba. Ya, ini disebut dengan isim mu'rab. Ya, yaitu alladzi yataghayyaru syaklu akhirih bi taghayyuri mawqi'ihi fil jumlah. Yaitu yang berubah huruf akhirnya, harokat huruf akhirnya dengan perubahan kedudukan dia di dalam kata, dalam kalimat. Yang pertama dia sebagai fa'il, pelaku, maka dhammah, marfu. Yang kedua sebagai maf'ulun bihi atau objek, maka dia mansub, fathah. Yang ketiga dia sebagai isim majrur, ya maka dia kasrah, majrur dengan kasrah. Ini mu'rab, berubah-ubah huruf akhirnya. Kemudian yang setelahnya, ya nanti akan dibahas lagi. Tabaqan lima sayuwaddahu bil fasli al-awwali minal kitab. Ya. Dalam rangka menerapkan apa-apa yang nanti akan dijelaskan ya di dalam pasal pertama pada kitab ini. Ini pemanasan. Ini isim mu'rab. Kemudian yang kedua, al-ismu al-mabni. Ya. Isim mabni. Kan kita berikan contoh juga ya. Isim mabni. Nah, kita belajar isim mabni yang kedua. Isim mabni huwa alladhi la yataghayyaru syaklu akhirih bi taghayyuri mawqi'ihi fil jumlah. Isim mabni adalah kebalikannya, alladzi la yataghayyaru, yang tidak berubah, syaklu akhirih, harokat akhirnya, bitaghayyuri mauqi'ihi fil jumlah, dengan perubahan tempat atau kedudukannya di dalam kalimat. Ini agak berubah ya. Kalau isim mu'rab tadi berubah ya. Fa kalimah nahnu, contohnya adalah kata nahnu masalan, wa hiya ismun mabni, dan nahnu ini adalah isim mabni, yakunu akhiruha daiman ad-dhammata, akhirnya selalu dhammah. Aynama waqa'at fil kalam, dimanapun dia berada di dalam kalam atau di dalam jumlah mufidah. Ya. Kadzalika kalimah hadhihi, begitu juga kata hadhihi, wahya ismun mabni, dan hadhihi ini adalah isim mabni, yakunu akhiruha daiman al-kasrata, maka akhirnya harokat akhirnya selalu kasrah. Aynama waqa'at fil kalam, dimanapun dia terletak di dalam kalimat. Ya. Kita berikan contoh. Yang pertama, misalnya nahnu, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata nahnu ini, dia dimanapun tempatnya, ya, dia harokatnya selalu akhirnya dhammah, karena dia mabni, nggak berubah. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
Nah, sekarang kita ambil contoh isim mabni yaitu hadhihi. Ini adalah mabni, yaitu isim yang nggak akan berubah dia dimanapun letaknya dalam kalimat sampai kapanpun, ya, sampai lebaran kucing dia nggak akan berubah. Kalau kata guru anak gitu. Jadi hadhihi ini isim mabni, dia nggak akan berubah. Contoh yang pertama hadhihi thalibatun. Ya. Di sini dia tetap hadhihi. Meskipun dia mubtada, yang seharusnya mubtada itu marfu dengan tanda asalnya adalah dhammah gitu ya. Tapi dia tetap hadhihi, tetap dengan kasrah harokatnya karena dia isim mabni. Contoh yang kedua, raaitu hadhihi at-talibata. Ya. Hadhihi yang kedua, ya, di sini tetap kasrah harokatnya. Meskipun seharusnya dia itu maf'ulun bihi harus apa? Mansub gitu ya. Dengan fathah tanda asalnya. Tapi dia tetap kasroh karena dia isim mabni yang nggak mungkin berubah dimanapun tempat dia berada. Contoh lagi marartu bi hadhihi at-talibatu. Ya. Nah, di sini kasroh. Apakah kasroh di sini karena dipengaruhi huruf jar? Tidak. Dia isim mabni. Baik dia dipengaruhi jar ataupun tidak, maka bentuknya tetap dia kasroh dimanapun dia berada. Nah, ini disebut dengan isim mabni. Contohnya adalah hadhihi yang tadi nahnu gitu ya. Hadhihi talibatun, ra'aitu hadhihi talibata, marartu bi hadhihi talibati. Ini isim mabni. Jadi ini yang penting untuk kita pelajari di dalam nahwu itu ya. Jadi yang pertama ya isim itu terbagi menjadi apa? Mu'rab dan mabni. Fi'il juga demikian. Adapun huruf nanti semuanya mabni. Huruf semuanya mabni. Jadi kita baca dulu. Al-asma'ul mabniyatu hiya dhamairu. Isim-isim yang mabni itu adalah dhamir-dhamir. Wa asma'ul isyarati dan isim-isim isyarah. Wal asma'ul mausulatu dan isim-isim mausul. Kata sambung ya. Kalau kemarin asma'ul isyarah itu kata tunjuk. Wa asma'ul syarti wa asma'ul istifhami. Dan isim syarat dan juga isim istifham wa ba'du dzuruf dan sebagian dari dzuruf itu mabni karena dzarf itu ada yang mu'rab juga. Wa asmaul af'al dan isim fi'il wal a'dadul murakkabatu dan adat murakkab ya wa sayatimu syarhul asma'il mabniyati fil fasli tsani minal kitab dan akan lengkap atau sempurna nanti penjelasan tentang isim mabni ini di pasal yang kedua dari kitab. Ya intinya kita hafalkan ya. Isim ditinjau dari i'rab dan binanya. Ya, isim ditinjau dari segi i'rab dan binanya. Nanti ya halaman 47 ya ini masuk ke isim mu'rab kita. Pembahasan secara lengkap isim mu'rab. Ini bingung ya Mas ya? Bingung ya? Baik. Nah, intinya isim mu'rab itu apa? Isim yang enggak berubah harokat akhirnya. Dia yang berubah harokat akhirnya tergantung kedudukan dia dalam kalimat. Ya. Kalau isim mabni yang tidak berubah harokat akhirnya dimanapun dia berada. Nah. Baik. Tadi pertanyaan tentang huruf illah itu perubahannya seperti apa ya mungkin. Huruf illah nanti akan ana jelaskan insyaallah. Misalnya pada fi'il ya. Fi'il yang mengandung huruf illah. Misalnya apa? Atau isim yang mengandung huruf illah. Contohnya isim manqus ya. Misalnya al-qadi. Al-qadi. Ya. Ini ya, huruf illahnya adalah ya. Ya. Huruf illah ya ini ya Mas Yogi, ya nanti dia akan berubah-ubah, dia tidak tetap keadaannya. Misalnya kita hilangkan alif lamnya, dia menjadi apa?
qadin, ya, hilang huruf illahnya. Ya. Hilang huruf illahnya. Dan pada fiil, ya, keumuman seperti ini, huruf illah itu yang dia bermasalah, bukan huruf yang salim gitu. Dia bermasalah. Jadi dia berubah-ubah, ya. Yataghayyar wa la yathbut, seperti itu. Tapi mungkin ini insyaallah nanti ana cari kembali. La tabqa ala halin wahid, ya. Dia tidak tetap dalam satu keadaan, ya. Enggak seperti ini, dia menjadi qadin, hilang huruf illahnya. Nah, dia bisa hilang, bisa ada, seperti itu yang disebut dengan la li'annaha la tataghayyar wa la tabqa ala halin. Dia berubah-ubah dan tidak tetap dalam satu keadaan. Berbeda dengan isim yang huruf-hurufnya salim, ya, selamat. Misalnya kitabun, ya, dia tetap baknya hurufnya al-kitabu, menjadi seperti itu. Wallahu alam, nanti insyaallah ana cek kembali. Tapi ada pertanyaan ikhwah semuanya? Jangan dibuat sepaneng ya Mas, insyaallah. Nanti akan diulas lagi, ini cuman secara global. Isim, ya, bab pertama isim ditinjau dari i'rab dan binanya. I'rab dan binanya. Jadi i'rab itu keadaan sebuah kata yang dia berubah harokat akhirnya tergantung kedudukannya di dalam jumlah mufidah. Ya. Kalau isimnya disebut isim mu'rab gitu. Kalau bina itu keadaan sebuah kata yang tidak berubah harokat akhirnya dimanapun kedudukan dia dalam i'rab. Seperti ini contohnya. Ini bina. Ya. Isimnya disebut isim mabni. Nah, ini hadhihi ini isim mabni. Ya. Ar-rajulu isim mu'rab. Nah, ini disebut i'rab, disebut bina gitu ya. I'rab, bina. Nanti akan dibahas insyaallah taala. Ada pertanyaan? Ini jelas no pembuatan ya. Kalau nggak ada pertanyaan itu dua kemungkinan. Kemungkinan paham, kemungkinan ngeblank. Pripun Mas? Mas nanti lihat videonya berulang-ulang insyaallah paham. Insyaallah. Mungkin cukup sampai di sini nggih. Nanti kita lanjutkan soal di hari Kamis. Kita masuk ke pasal yang pertama, isim mu'rab. Ya, nanti akan disebutkan di situ isim mu'rab apa saja, alamat i'rabnya dulu dan lain sebagainya. Nah, nanti dimulai dari mubtada. Barakallahu fikum jami'an. Naktafi liqa'ana al-lailah bi hadzal qadri min ad-dars wa nakhtim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.